Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini adalah hari Jumat, jadwalnya SBDP. SBDP itu masih tema 5 ya, tema 5 wirausaha. Tapi untuk KD dan KD keterampilan dan pengetahuannya masih seputar reklame. Minggu kemarin kalian udah membuat reklame ya, reklame bebas. Oke, Ibu ulang ya. Pertama, pengertian reklame. Reklame itu berasal dari bahasa Spanyol. Re artinya kembali dan komos artinya berseru. Jadi istilahnya mah reklame itu seruan yang berulang-ulang. Jadi kayak iklan lah ya. Jadi iklan itu kan di TV nggak cuma sekali, jadi berulang-ulang karena biar kita ingat. Kadang kita juga suka ingat iklan itu lagunya, misalnya Indomie selera, karena saking berulang-ulangnya jadi kita hafal sendiri ya. Nah, anak-anak, reklame itu ada dua, ada reklame tradisional dan reklame modern. Reklame tradisional ini adalah yang kita temukan sehari-hari di rumah. Contohnya penjual es krim tenonet. Nah, berarti kan kita udah tahu otak kita, oh itu yang jualan es krim, atau tukang roti. Ini di sini ada gambarnya ya. Atau ada tukang bakso, teng 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 pakai mangkok, kita udah tahu ya. Nah, reklame yang modern itu seperti ini. Contohnya ada di pinggir jalan besar gitu ya, ada gambar-gambarnya. Nah, teman-teman deh, anak-anak kerjakan tugas halaman 33, ayo mengamati yang ini ya. Nah, oke. Fungsi reklame itu apa sih? Yang pertama, jelas memberikan informasi kepada konsumen bahwa kita tuh jualan loh, atau informasi tentang perusahaan yang kita punya gitu ya. Lalu mempengaruhi konsumen biar membeli, menciptakan kesan tentang jasa atau barang yang kita iklankan, bahwa barang ini bagus loh biar orang lain suka ya, dan memberi kepuasan kepada konsumen. Syarat-syarat reklame yang pertama adalah mencolok. Jadi harus kelihatan mencolok biar orang tertarik. Yang kedua, jelas, singkat, mudah dimengerti. Jangan sampai iklan itu atau reklame itu panjang kayak kita buat skripsi, misalnya buat makalah atau buat karangan ya. Menarik baik dari segi warna, tulisan, penempatan, jujur itu apa adanya, jangan bohong gitu ya, dan dilakukan berulang-ulang. Jadi jangan bosan ya. Macam-macam reklame menurut tujuan pengadaannya, ada komersial, non komersial. Udah jelas ya, kalau komersial itu berarti tujuannya bisnis buat jualan. Tapi kalau non komersial itu memberitahukan, misalnya ayo ber-KB, ayo bayar pajak. Nah, itu namanya non komersial. Kalau menurut sifatnya ada penerangan, peringatan, permintaan. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Lalu menurut tempat pemasangannya, ada di dalam ruangan, ada di luar, indoor, outdoor. Dan menurut medianya ada audio, contohnya radio, ada visual, bentuknya gambar, banyak sekali bentuk visual. Kita lihat yang pertama adalah iklan atau advertensi. Kita lihat. Nah, contohnya iklan yang ada di majalah ya, ini ya. Nah, terus yang kedua adalah poster. Poster itu biasanya ditempel di mading, di dinding, di halte. Nih orang lagi lihat poster. Embalase, apa sih embalase? Embalase itu iklan yang ada di bungkus produk. Contohnya ini Energen gitu ya. Fungsinya buat apa sih embalase ini? Yang pertama, melindungi si susu yang ada di dalamnya. Yang kedua, sebagai alat untuk menarik orang membeli. Lalu ada etiket atau label. Label ini biasanya kalau kalian ke dokter, nah suka ada gini ya, sehari 3 kali gitu. Nah, itu namanya etiket atau label. Pamflet itu yang disebarkan orang di bis, di halte, di pasar, di terminal, yang bentuknya seperti ini ya. Kalau dulu waktu zaman kampanye tuh sering kita dapat pamflet, coblos nomor 1 misalnya gitu ya. Nah, ada plakat itu bentuknya seperti poster, tapi dia biasanya bentuknya begini. Biasanya diberikan kepada orang-orang yang udah mengisi acara, misalnya pemateri di suatu seminar. Pas udah selesainya dikasih ini sama panitia ya. Lalu ada buklet. Nah, nomor 7 ini yang nanti akan kita buat ya. Buklet itu kira-kira seperti ini. Biasanya buklet itu menerangkan sekolah, kayak punya SD Krida gitu ya, atau menerangkan mau ada acara nih, mau ada pameran atau lain sebagainya. Nanti kalian bikin yang gini ya. Papan nama tuh biasanya terbuat dari kayu, tapi kalau sekarang biasanya banyak yang pakai besi ya. Contohnya ini SD Negeri 3 Kebocoran, nih bagus namanya, Kebocoran. Nah, misalnya SD Krida atau instansi, misalnya di sini pemadam kebakaran atau dinas perhutani atau segala macam ya. Mobile itu adalah reklame yang dipasang digantung sehingga bergerak kalau tertiup angin. Nah, teman-teman anak-anak suka lihat kan yang kayak gini. Nah, kalau kena angin goyang-goyang ya. Neon box ini adalah terbuat dari lampu, contohnya TMBRI, banyak ya yang bagus-bagus, ini kelihatan bagus kalau malam hari. Terakhir kalender itu isinya biasanya, nah ada iklannya, bebas iklan apa aja ya, misalnya toko emas, berarti di sininya
iklannya tentang emas, toko apa gitu ya. Oke, anak-anak tugasnya adalah cara membuat buklet. Buka halaman 201 sampai 203. Anak-anak kerjakan, boleh pilih mau bikin promosi sekolah, promo kegiatan atau penjelasan produk. Nanti hasilnya dipotogrid ya, mulai dari alat, bahan, prosesnya dan hasilnya. Nanti Ibu akan share juga video dari YouTube bagaimana tutorial cara membuat buklet. Oke, terima kasih. Gimana ini?